Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sekarang ini mulai menghilang satu persatu kejujuran, keterpercayaan, kemudian juga integritas. Menghimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya. Hadir kembali bersama Om Begawan tetap di Ngopini Politik Ngompol. Ini gandeng kemaluannya cilik. Kemaluannya. Rasa malu maksud saya itu. Rasa malunya itu kecil gitu. Gibran cawapresnya pasangan Prabowo Subianto tidak mau mengundurkan diri. Baik dari jabatan wali kota maupun posisi cawapresnya. Lah ya bener toh. Rasa malu itu apa namanya? Nek bukan nyebutnya kemaluan. Malu yang kecil. Kan ketambahan ke dan an malu jadi kemaluan. Jadi kemaluan. Nah, wes intinya gini aja lah. Dua lembaga resmi sampai pada menjalani sidang, kemudian menerima sanksi atas kesalahan mereka. Mesti produk dari produk sidang itu mesti ya ora cetok. Wong sidangnya ora genah. Ada pelanggaran. Masyarakat membacanya sebagai cacat hukum. Menginjak-injak konstitusi, nabrak aturan, wes kurang komplit piye kabeh. Nyalain. Nek meksa nekat maju ya kebangetan. Nah itu malah makin membuktikan presiden dan keluarganya tidak menganggap hukum ini seolah-olah ora enek ning Indonesia. Lak ciloko. Akhirnya mengabaikan etika, adab, dan unggah-ungguh, menilai aturan hanya berlaku buat rakyatnya, nek dheweke ora, bukan untuk keluarga presiden. Ya jadi gini, pengenaan hukum bagi hakim MK maupun komisioner KPU itu tidak jadi beban Pak Jokowi, apalagi Gibran. Pak Jokowi yang presidennya ketoke ora beban, malah ngomongnya serahkan pada rakyat penilaiannya, paling ya gitu. Ini sih bener-bener keluarga presiden yang luar biasa, luar biasa arogan dan jumawan. Om Begawan ini jadi sedih nih, hati saya sedih merasakan situasi Indonesia sekarang yang tidak baik-baik saja. Wah, sivitas akademis sudah ngomong, ini mahasiswa sudah mulai bergerak. Tinggal rakyatnya ini ora kuat ini. Lah ibarat kata kita memenangkan sebuah lomba. Entah itu lomba menyanyi, lomba bikin video, lomba olahraga dan sebagainya. Tapi panitia penyelenggaranya terkena kasus, masalah. Ya otomatis kita sebagai pemenang lomba akan malu isin Malah bila perlu batal ikut lomba ora sudi. Lah nek panitiane wis bermasalah, mau apa kita lanjutin? Gak ada gunanya ikut Apalagi peserta lain tahu panitia itu masih kerabat kita, tetangga kita, teman akrab bapak kita. Bener gak? Nah, nek yang ikut pilpres sendablek kaya ngono kuwi. Serai gedek kaya ngono kuwi. Apa ya kita tetap mau milih, gitu. Nah, cilaka negara nih. Bila aturan saja diterabas, ditabrak-tabrak, belasa-belasa. Kalau jadi pemimpin apa sih yang akan ditakuti mereka? Mesti renek. Rakyat pasti diinjak-injak. Lah hukum aja dia berani menemu rakyat kecil seperti Om Begawan. Lah baru jadi calon saja itu. Sudah kebiasaannya menerjang-nerjang aturan tanpa perasaan bersalah sama sekali. Nonsen di hatinya itu. Kan konyol banget ya seperti ini. Ini yang mesti kita sadarkan ke banyak orang supaya banyak orang paham dan tahu. Ini
Prabowo Gibran pasangan nggak bener ini kalau caranya gini. Jangan sampai jadi. Ini mesti doanya banyak orang, ratusan juta seperti itu. Gibran itu mau bagaimanapun bukan Jokowi. Gibran bukan Jokowi. Prabowo bukan Jokowi. Dia tak akan bisa seperti Jokowi. Dia tidak punya kelebihan apa-apa dibandingkan Jokowi. Yang bisa kita anggap bakal menguntungkan bangsa ini renek blas. Apalagi rakyat yang dipikirkan. Selama jadi wali kota, Gibran nggak nemu tantangan apa-apa. Renek. Nggak ada. Di Solo itu tantangannya yang berat, renek. Paling-paling wong bolos, karyawan bolos. Iya itu aja loh. Parkir nggak bener, sampah nggak bener. Itu aja tuh. Lurah yang dianggap mencari anggaran, mintai uang. Itu aja, itu nggak ada tantangan. Orang yang berani menghadang, menghambat, atau bahkan memprotesnya, ngeper dulu daripada urusan sama presiden, ya bakal sia-sia. Jadi mau memprotes Gibran di Solo itu mikir Pak Presiden. Ya bejane ora wedi, cuma wong Solo kuwi punya unggah-ungguh, punya perasaan, punya rasa pekewoh. Itu khas budaya Solo itu. Ewoh pekewoh. Dan etikanya dijaga. Yang aneh kan vonisnya komisioner KPU itu. Jelas-jelas DKPP menjatuhkan hukuman karena pelanggaran etik walaupun berbentuk aturan hukum. Di sisi lain kampus-kampus tetap bersuara nyaring kok. Buanter menyadarkan rakyat. Dan ini ada proses yang keliru dalam membangun demokrasi kita. Demokrasi kita harus sedang doyong. Kabar ini jadi perbincangan di banyak tempat. Di banyak komunitas. Di banyak grup WA. Dan pendukung Prabowo Gibran mati kutu kalau ditanyai tentang vonis komisioner KPU. Orang bisa jawab. Gelagepen orang bahasa Jawa itu. Paling mentok mereka ngejawab ya kalian ini hanya memfitnah. Hoax, gitu aja itu. Menjelek-jelekan katanya, menjatuhkan, tidak bicara fakta, takut kalah dan sebagainya. Ya itu jawabannya ya cuma gitu-gitu aja. Nggak ada yang substansinya. Malah ada pendukung sebelah itu. Saking anyelnya nggak bisa berdebat. Sampai nodong teman Om Begawan tuh. Wes, kamu nggak usah bicara soal etika. Utangmu sauren sih. Utangmu sauren sih. Lah iki babakan apa hubungannya apa ini? Rembukan dan berdebat soal capres kok tekan utang digowo-gowo. Ya katanya nggak usah bicara etika. Etikanya Gibran nggak usah. Sebelum etika itu bener duluan. Nah, dul. Tanggep bae sidul ae. Karena ra cetha. Kenapa kita mesti memberi standar etika tinggi kepada seorang pemimpin? Kenapa etika itu menjadi perlu dan menjadi dasar pondasi seorang pemimpin? Ya karena dia bakal disorot publik. Menjadi teladan masyarakat, dicontoh rakyat, dilihat banyak orang. Lah nek orang duwe etika, ora diunggah-ungguh kaya preman ning dalan. Lah orang kayak kita tadi yang suruh nyaur utang. Urusan utang kan urusan pribadi. Ini urusan capres, Bung. Urusan etika adab yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Lah teman saya yang ditagih utangnya jelas nesu. Dia bilang belum waktunya lunas, disuruh ngelunasi. Ngamuk no. Akhirnya jadi kemana-mana ini. Ya emang pendukung Prabowo Gibran jika diserang, balesnya nyerang itu acara personal. Kan wagu banget itu. Kenapa nggak nyerang Pak Ganjar sama Pak Profesor Mahfud? Ayo, bingung kan? Soalnya mereka berdua itu relatif clear, bersih. Iyalah, baik rekam jejaknya, integritasnya, kerjaannya sebelumnya, dan banyak lagi. Clear, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Ini bukan berarti mereka tidak punya kekurangan loh. Ya enak pasti seorang manusia nggak sempurna. Tapi untuk sekarang ini, fokus kita emang serang-serangan, dar-dar, saling tembak. Membuka kesadaran rakyat supaya rakyat paham. Jika mereka itu memang tidak layak pilih, ya ojo dipilih. Wah, bener-bener dedel duel, remuk bunyuk, ente-entean kalau mereka sampai dipilih. Karena memang semuanya serba bermasalah. Dari prosesnya, dari rekam jejaknya, dari pelanggaran yang selama ini lakukan, dari ketidaknetralan presiden dan sebagainya. Remuk, Bung. Ya sudah banyak kalangan akademisi bersuara.
Sivitas Akademi di berbagai perguruan tinggi dan swasta. Mereka tidak mau diam. Soalnya ada yang tidak benar-benar sedang terjadi. Mereka itu punya standar moral baik dan terkait situasi politik sekarang ini sangat mengancam masa depan bangsa loh. Mereka orang-orang berpikir, mereka orang cerdik cendekiawan, intelektual tinggi dari kampus akademi mereka. Bila pun mereka terpilih, banyak sorotan negatif dan yang pantas disayangkan. Prosesnya sudah cacat sejak awal itu. Pasangan 02 itu. Iya loh. Oh, rasa bantah lah. Nah, kenapa sih kita semua tidak berkemauan baik? Menjaga bareng-bareng loh ini. Ayo kita jaga bareng-bareng, ngopeni bareng-bareng. Demokrasi sebagai anak kandung reformasi yang kita bela-belain dengan darah, dengan tenaga, dengan korban dan banyak lagi itu loh. Mesti tumbuh sehat dan berkualitas demokrasi kita. Orang malah dirusak, digerus akhirnya doyong ngambruk, repot negara kita. Nah, jika Jokowi cawe-cawe bikin demokrasi kita jadi stunting, jadi kurus, intervensi kekuasaan pada beberapa lini menyebabkan politik kita jadi kayak kurang gizi, kurus kering, bengkring angin itu. Jadi oleh-olahan dunia kan akhirnya. Indonesia itu yang kaya raya, gitu, hasil bumi, hasil tambang melimpah ruah, kayak surga. Iya no, indah seperti surga Indonesia itu. Bali, Lombok dan sebagainya. Lah nek nganti gereng mekingkring karena demokrasi kita dirusak dan akhirnya bubar. Kan jadi oleh-olahan dunia. Bukankah Jokowi mestinya memberi batas budi yang baik jika proses politik utamanya 2004 saat terpilih jadi wali kota, 2012 waktu jadi gubernur, serta 2014 memenangkan Pilpres. Itu atas jasa reformasi yang dipelihara dengan baik. Tetapi lihatlah sekarang. Justru Pak Jokowi ingin menutup, mengubur dalam demokrasi yang sudah kita berbenah lama dengan banyak korban. Bisakah Jokowi jadi wali kota? Iya, jangankah jadi wali kota dapat rekomendasi partai saja sudah untung tuh. Lah bila Orde Baru masih berkuasa misalnya, akankah karier Jokowi bisa sampai RI1? Ngimpi. Apakah bila Soeharto tidak tumbang, mungkinkah ada nama Tri Risma hari ini, Basuki Hadimulyono, Ahok, Profesor Mahfud, Gus Dur dan lainnya? Lah akankah Om Begawan bisa typing begini, beropini, melempar kritik tajam ke pemerintah? Gue halusinasi, ora mungkin kalau zaman Orde Baru. Nah, bila kondisi Indonesia wis kayak sekarang, masa iya sih Pak Jokowi mau dibawa ke zaman Orde Baru lagi? Kumpul sama orang-orang bekas Orde Baru. Wah, ini medeni ngeri deh no. Ini melenakan dan berubahnya diri kita. Bikin gak sadar ini nanti. Jokowi kelamaan ketemu dan bergaul sama Prabowo, jadi lupa nih. Mantan penguasa Orde Baru itu lupa mandat mensejahterakan rakyat akhirnya Pak Jokowi ini. Ya, maaf loh, nyuwun saya loh Pak Jokowi. Ini benar-benar dari hati nurani Om Begawan ini. Sama-sama orang Jawa Tengah, Pak. Nah itu suatu ketika, yakin sajalah, Presiden akan menyesali dukungan Pilpres sekarang ini buat anaknya. Dia sudah tidak dinilai sebagai pemimpin yang berani, yang berhasil, yang memperjuangkan banyak pihak. Yang dipikir presiden sekarang itu hanya mikir keluarganya, gimana urusan Bobi sama Kahiyang, apa Gibran peluangnya makin besar atau sempit, menang kalah, dan PSI dikendalikan Kaisang progresnya bagus apa ora. Nah udah, seputar itu saja yang digagas Pak Jokowi. Jangan berharap dia masih seperti dulu yang memikirkan rakyat, yang memikirkan bangsa ini untuk maju. Inilah opini Begawan. Semoga didengar oleh semua orang. Terima kasih. Salam Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.